Putri Chandrawati akhirnya mengakui semua kebohongannya. Putri Chandrawati mengakui telah berbohong yang dilecehkan oleh ajudan suaminya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo yang berada di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Putri Chandrawati menyampaikan kebohongannya itu kepada ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia (APSIFOR), yaitu Reni Kusumowardani saat menjalani asesmen psikologi. Dalam wawancara asesmen psikologi, Reni menyampaikan jika Putri Chandrawati akhirnya mengakui tindakan kekerasan seksual yang dialaminya itu sebenarnya terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Demikian hal tersebut diungkapkan Reni Kusumowardani saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus perampasan nyawa berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember 2022. Awalnya, majelis hakim menanyakan kepada Reni mengenai informasi terkait pelecehan seksual di Duren 3 yang diceritakan Putri Chandrawati saat asesmen psikologi. Apakah ada informasi yang diberikan kepada saudara pada saat Putri itu menceritakan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di Duren 3 dan Putri itu menangis, dan tangisan itu juga sedemikian rupa? Apakah ini bagian dari asesmen? Kata majelis hakim. Reni kemudian mengatakan mendapat informasi terkait peristiwa di Duren 3 sehingga ia dapat memetakan bahwa ada 3 tempat yang berkaitan dengan peristiwa perampasan nyawa berencana Brigadir J tersebut. Iya, Yang Mulia, kami melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada 3 peristiwa di Magelang, di Saguling, dan di Duren 3, termasuk pada Ibu Putri Chandrawati, ujar Reni. Lalu, hakim kembali bertanya, apakah dalam pemeriksaan Putri Chandrawati menceritakan skenario awal pelecehan seksual di Duren 3 dengan menangis. Reni kemudian mengungkapkan, jika Putri sebenarnya sudah mengaku bahwa tidak terjadi peristiwa pelecehan di rumah dinas Kadif Propam Komplek Polri Duren 3. Namun lanjut Reni, Putri Chandrawati mengaku terpaksa harus berbohong karena harus mengikuti skenario yang dibuat oleh suaminya Ferdi Sambo. Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual di Duren 3 itu tidak benar, tapi saya takut pada suami saya. Saya dipaksa untuk menandatangani BAP dan saya percaya pada suami saya. Itu ada tangisan, kata Reni. Namun respon tangisannya secara fisiologis dan emosional itu intensinya berbeda dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang. Hakim pun kemudian menanyakan bagaimana pandangan psikologis tentang tangisan Putri, sebab kedua cerita baik yang bohong maupun yang benar sama-sama disertakan dengan tangisan. Dan Reni pun menjawab bahwa tangisan tersebut bisa saja terjadi karena respon Putri Chandrawati yang takut terhadap Ferdi Sambo dan kebohongan yang disembunyikan. Sedangkan saat berkata jujur, Reni menilai Putri Chandrawati menangis karena kemungkinan ada perasaan trauma mengingat peristiwa perkosaan yang dialaminya di Magelang. Semuanya memang membuat takut bagi Ibu Putri. Tangisan yang pertama, takut karena sebetulnya tidak seperti skenario itu kejadiannya. Sementara tangisan yang satunya menyatakan kejadian yang sebenarnya itu kekerasan seksual yang di sini di Magelang, kata Reni. Respon tangisan betul ada pada dua-duanya Yang Mulia, hanya saya sampaikan terobservasi berbeda intensitasnya. Nah pemirsa setia Hot News, demikianlah tadi berita yang dapat kami rangkum. Bagaimana menurut Anda sekalian? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini ya. Saya pribadi pamit undur diri dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.